Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, ketemu lagi dengan saya di channel Fahmi M Rizky. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu ya. Nah, kebetulan saya lagi main-main di daerah Cibiru, di mana sih dekat kampus. Kebetulan nih ada salah satu mahasiswa aktivis dari Fakultas FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Bisa diperkenalkan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Adadnur, asal dari Garut, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya dari UIN Sunan Gunung Jati juga sama yang ada di Bandung gitu kan. Nah, berhubung saya ini kan emang sih udah menjadi mahasiswa, cuman pengen tahu nih buat kelanjutannya, apakah di UIN itu ada beberapa jalur untuk masuk di UIN itu ada beberapa jalur untuk masuk ke UIN gitu. Oh, jadi gini, sahabat. Sebelumnya mungkin kita tahu mungkin ya sahabat-sahabat ada kalau ngomongin perihal jalur masuk lewat UIN itu ada 5 kalau di UIN. Beda halnya dengan jalur masuk di PTN lain. Ya. Kenapa? Karena pada hari ini itu UIN itu di bawah naungan dari Kemenak, sedangkan PTN kayak Unpad, ITB, terus kampus-kampus lainnya itu di bawah naungan Kemendikbud. Ya, betul. Nah, kenapa UIN itu dispesialkan ada 5 jalur untuk masuk ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Yang pertama mungkin ya ada sama dengan PTN, itu jalur undangan SNMPTN atau yang sering kita tahu itu sebagai jalur undangan senam PTN lah kalau banyak orang menyebutkan gitu kan. Yang kedua ada SBMPTN yang sekarang lebih dikenal dengan UTBK. Yang itu teman-teman sahabat-sahabat juga tahu mungkin ya, ketika mengerjakan ulangan UTBK itu kan kalau kita salah itu kan dikurangi, kalau kita benar kan ditambahkan. Lebih baik jangan diisi kalau tidak bisa. Terus ada yang ketiga nih teman-teman, ada yang dinamakan dengan UMPTKIN. Itu ujian mandiri PTKIN, itu yang menyelenggarakannya itu kampus. Nah, kampus sendiri, karena hari ini kampus UIN itu membuat jadi gimana? Badannya itu seperti BLU lah, Badan Layanan Umum. Yang mana mungkin UM itu sepenuhnya diselenggarakan oleh kampus UIN. Tetapi kan di UMPTKIN itu bukan semua jurusan bisa masuk ke UMPTKIN. Itu hanya beberapa jurusan yang mengacu ke keagamaan gitu bukan? Iya, ya gitu. Nah, untuk UMPTN emang betul tadi yang katakan oleh sahabat saya, mungkin memang betul bahwa ketika sahabat-sahabat hari ini ingin daftar ke UIN, masuk UIN itu lewat jalur UMPTKIN, itu sahabat-sahabat tidak bisa memilih jurusan yang memang katakanlah umum, kayak sosiologi, terus administrasi publik, ilmu politik, saintek, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sahabat-sahabat itu bisa memilih jurusan yang memang masih bernuansa keagamaan, itu Fakultas Usuluddin, Tarbiyah, dan lain-lain juga sahabat-sahabat. Mungkin itu yang ketiga. Yang keempat ada jalur mandiri. Yang mana mandiri itu diselenggarakan oleh kampus UIN sendiri. Yang mana mungkin di ujian mandiri itu ada kayak pembayaran pendaftaran awal untuk di ujian, yang nantinya mungkin pihak kampus memberikan NIM atau kartu peserta yang nantinya ke sahabat-sahabat yang ingin daftar lewat jalur tersebut itu dites di gedung LC. Nah, yang terakhir itu ada jalur SPAN PTKIN, yang mana SPAN PTKIN itu lebih bernuansa ke prestasi keagamaan. Misalnya sahabat-sahabat punya keahlian dalam tahfidzul Quran,
itu ada minimalnya, tapi di UIN itu kalau ada sahabat-sahabat yang ingin daftar ke UIN lewat jalur SPAN PTKIN itu ada minimal jutnya itu ada 5 jut sahabat. 5 jut itu 5 jut. Jadi ketika sahabat-sahabat masih kurang dalam kriteria 5 jut tersebut ya itu dikatakan kemungkinan besar nggak akan lolos lewat jalur tersebut. Yang kedua ada jalur prestasi olahraga atau akademik ya, skill akademik lah. Yang mana akademik mungkin sahabat-sahabat kalau misalnya punya sertifikat olimpiade ataupun sertifikat kejuaraan tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun nasional itu bisa nantinya lewat jalur SPAN PTKIN. Tapi dengan catatan ya sahabat-sahabat, kebanyakan itu SPAN PTKIN sama dengan UMPTKIN. Kebanyakan jurusan-jurusan yang diambil dan ditawarkan oleh kampus UIN itu yang masih bernuansa agama Islam. Itu mungkin sedikit banyaknya. Nah, di jalur mandiri ini kan kebanyakan orang yang tahu itu ketika kita masuk ya udah keterima gitu harus membayar uang pangkal gitu. Ini harus diluruskan. Tetapi kalau di UIN kan nggak ada uang pangkal ya, Bang. Benar. Nggak ada uang pangkal. Nah, jangan takut sahabat-sahabat apabila sahabat-sahabat ingin masuk atau ingin mencoba ujian mandiri. Kalau nggak salah di UIN juga ada ya BIMTES ya. Ada BIMTES, banyak BIMTES. Ya. Nantilah kalau pengen info-info lebih lanjut nanti bisa dicari aja di Instagram UIN gitu kan. Ya, ada lagi yang mau sampaikan? Mungkin cukup sih, biar nanti kalau ada materi yang lain atau bisa dilanjut di podcast berikutnya. Siap. Sahabat. Ini mau gimana ya? Nggak direncanakan sih. Kita lagi tiduran di sini, daripada kesel ya kita buat ya yang nggak jelas ini aja gitu. Ya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf dari semua kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.